Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Oktaviani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik tanah di hutan Indonesia serta siklus mineral tanah di hutan Indonesia. Baik, sebelum lanjut ke materi tentang karakteristik tanah di hutan Indonesia, hutan itu sendiri merupakan wilayah daratan yang dimana didominasi oleh pepohonan atau vegetasi kayu-kayuan yang sejenis maupun campuran, yang dimana mampu menciptakan iklim mikro di lingkungan sekitarnya. Karakteristik tanah di hutan Indonesia. Karakteristik tanah di hutan Indonesia dapat dilihat dari segi tanah, yaitu secara vertikal maupun horizontal. Paling tidak ada 5 faktor pembentuk tanah, yaitu bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan juga waktu. Komponen tanah yang baik untuk tanaman yaitu tanah yang mengandung mineral sebanyak 50%, bahan organik sebanyak 5%, dan air sebanyak 25%. Jenis-jenis tanah di hutan Indonesia yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari hasil endapan lumpur yang biasanya terbawa oleh aliran sungai, biasanya berwarna coklat kelabu. Karakteristik tanah ini merupakan karakteristik tanah yang cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun pertanian palawija seperti jagung dan juga tembakau. Tanah gambut. Tanah gambut merupakan lahan basah yang terbentuk dari penimbunan materi organik seperti sisa pepohonan, rerumputan, lumut, dan juga jasad hewan yang telah membusuk. Biasanya tanah ini sangat cocok untuk tanaman hortikultura seperti sayuran dan juga buah-buahan. Tanah yang selanjutnya yaitu tanah humus. Tanah humus merupakan tanah subur yang terbentuk karena proses pelapukan daun dan juga batang di hutan hujan tropis. Tanah ini biasanya dapat kita jumpai di lapisan teratas tanah dan juga berwarna kegelapan. Tanah ini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi ketahanan dan juga kesuburan tanah. Tanah vulkanik. Tanah vulkanik merupakan tanah yang terbentuk dari material yang keluar saat letusan gunung berapi. Tanah vulkanik memiliki unsur hara yang sangat tinggi sehingga sangat cocok untuk kegiatan pertanian atau agraris. Karena abu vulkanik yang telah mengalami pelapukan mengandung unsur-unsur mineral dan garam yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Kapur. Tanah kapur merupakan tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah kapur merupakan tanah yang tidak subur atau disebut juga mediteran karena tanah tersebut tidak memiliki unsur hara. Tanah laterit. Tanah laterit merupakan tanah yang mengandung unsur besi oksida dan aluminium. Tanah laterit biasa kita jumpai di daerah yang lembab. Tanah laterit kesuburannya tergantung pada kondisi batuan. Unsur hara dalam tanah laterit ini tidak ada karena telah larut oleh curah hujan yang tinggi sehingga tidak cocok untuk kegiatan bertanam. Bahan mineral merupakan bahan yang berasal dari pelapukan batuan-batuan sehingga menjadi bahan induk tanah. Mineral memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu tanah, yaitu sebagai indikator cadangan sumber hara dalam tanah dan juga sebagai indikator muatan tanah beserta lingkungan pembentukannya. Menurut para ahli, mineral dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu mineral primer dan juga mineral sekunder. Mineral primer merupakan mineral asli yang terdapat dari batuan-batuan, sedangkan mineral sekunder merupakan mineral penting untuk pembentukan perkembangan dan juga kesuburan dalam tanah. Karakteristik hutan di Indonesia. Jenis hutan di Indonesia bisa dibilang cukup beragam. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang paling besar di dunia. Jenis hutan di Indonesia bisa dibagi berdasarkan iklim. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia, seperti 1. Hutan hujan tropis. Jenis hujan pertama sekaligus yang paling umum di Indonesia ialah hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis yaitu 1. Memiliki curah hujan yang tinggi, 2. Tanahnya subur, 3. Kelembapannya tinggi, 4. Suhu kurang dari 18 derajat Celcius, 5. Pepohonannya yang sangat bervariasi. Persebarannya yaitu di Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan lain-lain. 2. Hutan bakau. Hutan bakau bisa disebut juga dengan hutan mangrove.
Di dalam hutan mangrove, populasi yang membentuknya terdiri dari pohon bakau, nipah, pandan, dan rumput. Ciri-ciri hutan bakau yaitu 1. Memiliki akar pohon yang tidak beraturan, 2. Lahan hutan bakau tergenang oleh air, 3. Vegetasi homogen, persebarannya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 3. Hutan sabana. Hutan sabana merupakan wilayah rumput yang dikelilingi pepohonan serta banyak terdapat semak belukar. Umumnya, hutan jenis ini banyak dijumpai di Nusa Tenggara. Ciri-ciri hutan sabana yaitu 1. Curah hujan yang sangat jarang, 2. Rumput yang diselingi, 3. Tanaman berjenis duri. 4. Hutan rawa gambut. Ciri-ciri hutan rawa gambut: 1. Jenis tanahnya aluvial karena sering tergenang oleh air. 2. Akarnya berlutut tunas dan bertunas. Penyebarannya pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 5. Hutan musim. Ciri-ciri hutan musim yaitu 1. Dipengaruhi oleh angin muson, 2. Kelembapannya stabil, 3. Pepohonannya sesuai musim atau pergantian musim, 4. Hutannya merupakan campuran. Persebarannya yaitu di Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor biotik dan abiotik di ekosistem hutan. Terdapat 2 komponen pembentuk ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik yang membentuk suatu ekosistem. 1. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur tidak hidup, baik secara fisik atau kimia yang ada di dalam suatu ekosistem. Berikut ini adalah contoh komponen abiotik dan penjelasannya. 1. Yaitu suhu. Suhu merupakan komponen abiotik yang dipengaruhi banyak faktor seperti radiasi sinar matahari, garis lintang, dan ketinggian tempat. Kedua, air. Air merupakan komponen abiotik yang penting bagi semua makhluk hidup, bahkan ketersediaan air mempengaruhi distribusi makhluk hidup. Ketiga, ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama makhluk hidup, baik dari intensitas dan kualitasnya terhadap suatu ekosistem. Keempat, ada tanah. Tanah menjadi tempat hidup dan tumbuh bagi organisme autotrof dan juga tempat mencari makanan bagi organisme heterotrof. Selanjutnya ada komponen biotik. Komponen biotik adalah sebuah komponen lingkungan yang terdiri dari semua jenis organisme atau makhluk hidup yang ada di dalam sebuah ekosistem. Komponen biotik dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga kelompok komponen biotik tersebut, yaitu 1. Produsen atau organisme autotrof. Organisme autotrof atau disebut sebagai produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kedua, ada konsumen atau organisme heterotrof. Organisme heterotrof atau disebut sebagai konsumen adalah organisme yang mengambil sumber energi dan makanan dari organisme lain. Contohnya, komponen biotik ini adalah manusia dan hewan yang berperan sebagai karnivora, herbivora, maupun omnivora. Ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang mengubah bahan-bahan organik menjadi senyawa anorganik. Contoh organisme yang disebut pengurai antara lain jamur dan bakteri. 4. Ada detritivor. Detritivor adalah organisme yang menggunakan sisa bahan organik menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Contoh organisme ini adalah rayap, kutu buku, dan cacing. Interaksi antara makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antara makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem, dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Interaksi dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5, di mana semua memiliki peran masing-masing. Interaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, netral. Jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa. Yang kedua, predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Ketiga, simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup
berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam hubungan ini ada 3 bentuk interaksi. Ada yang menguntungkan satu sama lain, menguntungkan satu pihak, dan merugikan satu pihak lain. Serta menguntungkan satu pihak tetapi pihak lainnya tidak dirugikan. Simbiosis kemudian terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya simbiosis mutualisme, kedua simbiosis parasitisme, dan ketiga simbiosis komenalisalisme. Itu. Dan keempat, antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Kelima, yang terakhir, kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaingan untuk mendapatkan atau memperebut sebuah hal yang sama. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membawakan materi tentang keadaan hutan di Indonesia. Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan tropis terluas dan berbagai keanekaragaman hayati. Puluhan juta masyarakat Indonesia secara langsung bergantung pada hutan untuk proses kelangsungan hidupnya, entah itu dengan cara mengumpulkan makanan dari hutan ataupun bekerja di industri pengolahan kayu. Hutan-hutan ini menjadi tempat ataupun rumah bagi flora dan fauna yang tak tertandingi dengan ukuran sebanding manapun. Bahkan sampai saat ini, penelitian metode ilmiah menyatakan bahwasanya hasil dari penelitian di hutan tropis Indonesia kembali dengan penemuan spesies baru. Jadi sedang berlangsung bahwasanya Indonesia menjadi sorotan dari berbagai belahan dunia dengan kemarahan domestik dan internasional atas kekacauannya yang merajalela di sumber daya alam yang besar. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, ternyata didasari sebagian kekacauan ekologis, penyalahgunaan hak, dan adat istiadat di masyarakat setempat. Salah satu contohnya yaitu penebangan hutan liar yang terjadi secara bertahun-tahun, yang telah diyakini bahwa hal tersebut telah merusak 10.000 hektar hutan yang ada di Indonesia. Dengan berjalannya hal tersebut, yaitu penebangan hutan liar yang didiamkan secara terus-menerus tanpa ada tindakan, maka akibatnya negara tercinta kita, negara Indonesia, dari negara yang terkenal akan kaya hutannya menjadi negara yang miskin akan hutannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.